Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IIP. Bersama saya Sultan Irawansyah selaku salah satu mahasiswa IIP jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir dan sekaligus sebagai ketua HMD jurusan IAP. Di ruang literasi membaca dunia merangkai makna. Di ruang literasi kali ini kita akan membahas buku keren masih dari mahasiswa Institut Agama Islam Persis Bandung. Mahasiswa sekaligus penulis ini berhasil menulis buku pertamanya yang berjudul Urgensi Ilmu Nahwu dalam Membentuk Generasi Tafaqquh Fiddin. Dan yang akan kita bahas kali ini merupakan buku keduanya yang berjudul Membaca, Pena, dan Berkarya. Tentu saja karya Sultan Irawansyah. Kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu karya saya, buku yang kedua setelah menerbitkan kali pertama itu tentang ilmu nahwu. Kali ini berbeda dari judul pertama, yaitu tentang membaca, pena, dan karya. Kenapa sih teman-teman hari ini atau di luar sana yang punya minat literasi, semangat membaca, harus kemudian membaca buku ini? Pertama, karena memang buku ini menawarkan salah satu yang memang tidak ada dalam buku-buku lain. Salah satunya saya di sini menawarkan bagaimana semangat para ulama dahulu dalam membaca, yang tentunya akan menambah giroh, menambah semangat teman-teman yang sudah mulai membaca untuk membaca kisah-kisah mereka, menangkap makna daripada semangat mereka untuk jadi nutrisi bagi kita untuk selalu semangat lagi dalam membaca, terutama dalam menulis. Kemudian yang kedua, kenapa sih teman-teman, alasan apa teman-teman harus membaca buku ini? Salah satunya di buku ini saya mendorong untuk teman-teman di luar sana untuk lebih semangat berkarya. Jadi jangan hanya berhenti di membaca, kemudian berliterasi, menulis tentunya, tapi teman-teman harus didorong dengan semangat berkarya. Apakah berkarya dengan sesuai yang saya lakukan hari ini atau menerbitkan buku? Tidak juga. Banyak kemudian cara-cara lain di luar itu untuk berkarya. Yang pasti berkaryalah dengan dirimu sendiri yang apa adanya, jangan kemudian ada apanya. Jadi di buku ini saya menawarkan 2 poin tadi. Yang pertama, menghadirkan kisah-kisah para ulama, Imam Al-Ghazali, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sederet ulama-ulama lain yang tentunya mereka bangkit, mereka menjadi hebat karena memang berangkat dari literasi yang cukup hebat. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerbitkan kitab Fathul Bari dengan beberapa jilid, Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, itu menjadi nutrisi bagi kita. Yang kedua, ini menawarkan, memberikan semangat pada teman-teman untuk berkarya menjadi diri sendiri. Teman-teman, selanjutnya, apa sih poin-poin penting atau inti dari buku ini? Ya pastinya sesuai judul tentunya. Yang pertama itu membaca. Kemudian di sini saya mencantumkan beberapa poin bagaimana kamu mulai membaca, apa buku yang harus kamu baca, dan bagaimana kamu membaca. Itu yang kemudian hari ini teman-teman yang ingin punya semangat membaca, kemudian tapi kesulitan, harus mulai dari mana awalnya, bagaimana membaca, buku apa saja yang harus kemudian dibaca. Nah di sini teman-teman akan temukan jawabannya. Bagaimana membaca, bagaimana memulai membaca, dan apa sih buku apa saja yang harus teman-teman awal untuk memulai suka untuk dunia literasi. Kemudian yang kedua, teman-teman pun di sini saya mendorong untuk pena, yaitu dalam secara spesifiknya itu menulis. Jadi teman-teman hanya jangan berhenti dibaca, tapi coba untuk menulis. Karena dengan menulis kita abadi. Ya, seperti banyak kata orang bahwa mungkin ketika kita membaca kita akan mengetahui, tapi ketika kita menulis kita akan abadi. Kita mendokumentasikan kebaikan dan kita meninggalkan kebaikan di bumi ketika kita meninggal. Kalau kata Tan Malaka saya di sini tulis, ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Artinya, ketika kita meninggalkan kebaikan di bumi ini, maka kebaikan itu akan dilanjutkan dan kemudian akan lebih keras ketika saya hidup di bumi, ketika saya hidup di dunia. Kenapa? Karena meninggalkan kebermanfaatan. Salah satu di antara meninggalkan kebermanfaatan itu dengan menulis. Lalu bagaimana sih teman-teman ingin menulis, dan bagaimana sih teman-teman awal ingin menulis?
Disinilah jawaban buku. Di buku ini menjadi jawaban tepat untuk teman-teman untuk masuk ke dunia menulis. Yang ketiga yaitu berkarya. Ya, berkarya artinya memberikan kebermanfaatan yang tidak selamanya tentang menerbitkan buku dan tidak selamanya tentang mencetak buku. Tapi yang dimaksud dengan berkarya adalah teman-teman menghasilkan kebaikan, kebermanfaatan. Kalau misalkan teman-teman hari ini suka dalam membaca dan menulis, karya dengan buku adalah salah satu di antara teman-teman menebarkan kebaikan kepada masyarakat khalayak. Oke, yang terakhir, harapan saya terhadap bagi teman-teman di luar sana yang sudah membeli buku saya dan membaca buku saya, mungkin pertama harapan itu meningkat kembali literasi, semangat membaca, semangat menulis lebih ditingkatkan lagi, lebih semangat lagi. Kemudian yang kedua, jangan lupa kemudian teman-teman yang sudah meningkat dan jangan lupa taburkan benih-benih semangat itu kepada teman-teman di luar sana yang mungkin bagi mereka yang punya semangat, punya minat di literasi, membaca dan menulis, tapi tidak tahu bagaimana mereka memulai dan tidak tahu bagaimana mereka mulai untuk menulis, maka teman-teman memiliki tanggung jawab untuk menebarkan benih itu. Entah bagaimanapun cara, yang penting tebarkan kebermanfaatan itu. Kemudian yang ketiga, harapan saya kepada teman-teman, dengan buku ini semoga teman-teman buku ini menjadi salah satu inspirasi, salah satu motivasi untuk teman-teman berkarya lebih baik lagi, berkarya dengan sesuai minat, bakat, atau memang dengan sesuai kecintaan teman-teman dalam dunia literasi, membaca dan menulis, dan jangan lupa itu berkarya tentunya. Mungkin itu di ruang literasi ini membaca dunia, merangkai makna. Itulah sekilas ulasan buku dari buku yang kedua ini, membaca dunia dan berkarya. Untuk teman-teman yang mungkin berminat, ingin meminang buku ini tentunya, insya Allah nanti di kemudian hari beberapa waktu mendatang saya akan buka lagi Panpero. Jadi jangan khawatir, jangan ketakutan kehabisan. Insya Allah nanti ke depan teman-teman di luar sana yang belum dapat memiliki buku ini akan segera meminang dan memiliki. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.